Selamat datang di konten Candu, cerita mantan pecandu. Ini adalah channel YouTube saya sendiri. Terima kasih apresiasinya teman-teman, meskipun masih banyak komentar yang kok sepi Mas Fir. Viewsnya kok titik Mas Fir, gak apa-apa. Saya itu tipe orang yang selalu mencintai proses. Saya percaya akan proses, masalah gede apa enggak terserah kok lah. Yang penting kontenku memberikan manfaat. Kalau kalian bisa mengambil manfaatnya tentang dunia narkoba. Hari ini saya kedatangan teman lama saya, teman SMA saya yang juga pernah bareng-bareng dengan saya di masa-masa kelam narkoba. Randy Tri Hamboldo. Seneng eling aku, Cok. Iya, kan kok eling kan. Ya kan konco goblok. Tak kira gak eling. Kon sing ganggu yo ae, kon sing gawe. Enggak. Sudah lama lah. Biar Ya, 2 tahun terakhir mungkin. iya. 2 tahun. Berhenti total? Berhenti total tahun 2018. Baru berarti ya. Baru. 2018 baru. Aku 2017 mungkin aku. Itulah. Selisih tahun Iya. berarti ya. Ren, dirimu dulu kan kita teman SMA, ngerti lah ya. Apa? Oh, paling parah apa? Double L ya kayaknya. Double L. Terus? Ya, sayangannya Cokre. 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 Ya, double L Cokre. Awal dirimu kenal narkoba dan terjebak, iling ya? Masih ingat ya? Masih inget sekali sih. Masih inget sekali. Apa? Awal SMA apa? Biyen SMP. Kenal double L? Bukan double Yellow. Yellow itu? Oh, Yellow. distro. Yellow Bukan. itu yang warna kuning tapi ada tulisannya Y. Dulu ada. Gak paham. Nah, Terus? dulu itu masih SMP kelas 3 SMP, masih ingat. Berarti mau lulus ya? Mau Tahun-tahun terakhir mau lulus. Mau lulus. Nah, Siapa sih ngasih pertama? Atau dirimu dijebak atau dengan sadar? sadar. Dengan sadar? Pengen nyoba itu? Pengen nyoba. Oke. Dulu masih sukanya itu minum alkohol 98%. Alkohol 98%. Alkohol 98? 98% itu masih inget dicampur sama marimas Aku pernah sih jeruk. SMP. Marimas jeruk. Aku sisri. Ya, marimas jeruk. Iya. Masih ingat itu diminumnya pas sekolah. Jadi waktu break ada salah satu temanku itu Mutar ke gitu. apotek, Ah. beli alkohol 98, yang lainnya itu beli minuman marimas orange juice. Ah. Nah, Campurlah. dicampurlah, diminum di saat pas break di atas kelas, di Oke. atas kelas. Terus nyoba tuh, Nyoba, seret. ah. Gak kebakar 98%. Kalau kebakar pasti, Iya, kebakar pasti. Cuman ada kenikmatan sendiri ya, mungkin ngefly gitu. Mungkin masih nakalnya nggak ngurus pelajaran, aku gak Ya. ngurus, yang penting aku seneng ambek konco-koncoku mungkin ya. Seniman bang. Mungkin itu. Terus Mungkin alkohol. Jalan alkohol, terus tuh. berjalan terus. Akhirnya aku ketemu sama, ini aku ada teman satu kelas. Mungkin inisialnya R sih. Randy, awakmu dewe. Enggak, bukan. R itu punya teman Bandar. dari Kalimantan, bukan Bandar Oke. sebenarnya. Oke. Temennya temenmu berarti. Ya, dari temennya Kalimantan. temanku ada dari Kalimantan, itu ngekos di daerah Jetis. Oke. Dan Jetis itu dia masih sekolahnya di SMA, inisial saja T. Di SMA itu dia sekolah Islam T itu. Setelah malam aku diajak minum itu cokre. Minuman pada masanya, Pada masanya. Terus setelah malam itu, lama kemudian dia itu ngeluarin di loker meja kos-kosan. Sepertinya saya nggak terlalu paham itu apa. Terus iki lo, ya, iki lo rek, oleh-olehku teko Kalimantan.
Oh, Nah, oke. Itu. Oleh-oleh. Oleh-oleh. Oleh-oleh itu kacang goreng Bali. Ya, Bakpia Bali. ya mungkin bakpia pai coklat. Bali bisa. Pai ya. Bali bisa. Kenapa obat? Ya, ya kan? Terus? setelah itu di dalam kresek pertama. Oleh-olehmu kok cek akeh nih sih iki opo? Aku ngono. Dibuka lah. Ya Allah, iki temenan ta ngono. Oh, saiki oleh-olehku ngono. Akhirnya aku dikasih 12 butir. Temanku inisial R itu 12 butir, ada lagi temanku itu 12 butir. Jadi setiap orang itu 12 butir. 12 butir. Nah, sama temanku yang dari Kalimantan ini bilang, "Ojo tukokno banyu putih, ojo tukokno Air putih. es-esan, ojo tukokno." Terus ngombene gawe apa ngono. Cik, tak enteni, tak tukokno ngono. Ditukokno lah, akhirnya tukune iku komik. Nah, aku masih ingat komik itu dibeli dia itu 8 saset. 8 saset dicampur jadi satu. Setiap orang itu diminumin setengah gelas. Setengah gelas. Kayak buat nelen pil itu. Nah, setelah itu wis omben kabeh. Omben. Udah, jadi itu pertama itu mungkin setengah jaman masih gak kerasa, terus 1 jam mulai gedek ini akhirnya sama temenku Kalimantan ini gak ada musik gak enak, akhirnya dimbasangin sama sound musik. Akhirnya wes itu masih inget itu aku gedek ada temenku itu sebelah rumah kos-kosannya itu bapaknya itu ternyata itu juga pengguna. Bukan pengguna, juga peminum, pemabuk sih, bilangnya pemabuk. Terus sama bapaknya itu bawa kayu segini. Ayo ngalih kon ojo apa narkoba. Nah, akhirnya itu dari situ langsung down thread. Oke. Down, temanku balik, temanku pulang. Kalian bubar lah. Nah, bubar, akhirnya dilanjutin lagi. Di tempat lain? Di tempat itu sama. Di tempat sama itu. Efek pertama sing merasakan apa? Diem, tenang. Oke. Tenang terus dirimu merasa ketagihan dengan tenang itu atau pengen keren aja dengan mengkonsumsi lagi? Jujur mungkin zaman dulu itu pengen keren aja. Pengen keren? Keren, iya. Tapi secara sadar bahwa itu menyiksa kan? Menyiksa, benar. Terus. Setelah itu udah bubar, tetap dilanjutin. Ya udah akhirnya setelah itu obatnya itu hilang dengan sendirinya, akhirnya pulang sendiri. Udah. Itu zaman SMP. Nah, obatnya sih nempel sampai oma. Nah. Ibumu kan nggak ngerti ya, pasti almarhum. Masih belum. Almarhum ya? Almarhum. Anakku kok istighfar terus. La ilaha illallah. Terus itu SMP. SMP. Selain obat, kita ketemu SMA. SMA double L. Ganja dan lain-lain. Ganja, benar. Nah, apa lagi sing dirimu spesialis apa sih, obat ya? Kebanyakan double L. Lili, ya benar. Sing ganja enggak? Ganja gak seberapa suka, iya. Sabu? Sabu itu zaman setelah lulus SMA. SMA. Kita pernah sing ditarik nang irung apa sih? Ganja? Bukan, sing ditarik nang irung serbuk bubuk. Oh, heroin. Pernah itu. Itu sebenarnya kita kan juga gak tahu, gak siap juga dibawain sama temen juga ya apalagi. Itu parah. Terus mulai SMA malah ketemu circle sing seperti itu. Benar. Ketemu circle itu ketemu kamu akhirnya. Ketemu kamu itu si brengsek. Mungkin aku sendiri orang yang bilang kamu itu orang gadeli ya. Mungkin orang gadeli itu kenapa? Jujur, dulu aku sekolah itu gak pernah nemuin orang yang sekolah itu cuman bawa
bantal sama mungkin hewan itu hewan apa ya? Tupai. Hewan tupai. Gak ada selama sekolah hidupku gak ada orang seperti itu kalau gak kamu. Jadi aku pernah memang teman-teman karena memang kondisi kita hampir tiap hari Tiap hari. hampir tiap hari itu ngobat, ganja dan segala macem sampai ada di fase aku itu gak peduli sama apa yang akan ada di sekolah. Jadi aku di sekolah bener tasku itu gede tapi sini bantal sambil nggawa tupai nang sak. Jadi bantalnya tak aku buat tidur, bantalnya tak buat tidur. Nah tupai tak kasih anak-anak biar nggak ganggu aku. Jadi tupai dibuat mainan lah semuanya. Nah itu berhasil sampai akhirnya aku bisa tidur dengan pulas. Tupaiku dibuat mainan. Gitu. Gak bawa buku, gak bawa pulpen, plus ya sama sekali. Gak ada sama sekali namanya zaman buku. sekolah. Ya itu. Lulus kita cabut. Itu masih SMK. Aku masih ingat aku salah satu ceritaku itu di saat pas terakhir mau lulus. Paling parah ini. Minum bareng sama kalau bilang dulu anak sekolah itu megang satu kelas itu apa namanya? Pentolan sekolah yang mungkin anak nakal. Dulu kumpul di satu rel kereta api itu masih ingat aku di Siwankarto itu masih ada namanya itu masih ingat aku kalau nggak salah itu Buser mungkin. Nah, Buser itu yang megang double L bandar itu satu anak dikasih 2 butir nelennya pakai cokrik masih ingat aku. Dan waktu pulang saya masih ingat Firsa itu bilang ke aku, Ren gak apa-apa ta, engko nek teko mau apa-apa telepon aku ya, nek kon mati telepon aku masih ingat sama sekali. Itu kondisi kita sama-sama gak sadar. Gak sadar. Dengan gampangnya aku ngomong, Ren kalau balik hati-hati, kalau mati telepon aku ya, aku butuh kabar. Itu parah sih. Titik paling parah ya? Ya itu paling parah apa? Menurutku di fase apa? Paling parah itu setelah lulus SMA. Terserah. Masih SMA sih. Masih SMA itu masih aku punya temen itu masih bandar, temen kampung itu bandar. Double L juga. Jadi setiap barang itu turun di dia. Kalau bilang itu barang turun, itu setiap anak itu kalau memasukkan di klip, di klip. Nah, kalau bilang itu dikemas itu setelah kemasan satu anak 2. Satu kemasan satu anak 2. Satu kemasan satu anak. Jadi muter sampai itu selesai kemasan semua. Nah, itu masih 20 lebih. Nah, itu kan keadaan pas turun barang itu keadaan di rumah ada di tetanggaku ada kayak pernikahan ya. Pesta pernikahan mungkin ya. Setiap anak dikasih 24 butir. Mungkin satu klip itu dulu masih 10. 10 itu aku masih ingat 2 klip 5 butir mungkin 25 butir itu satu anak. Terus masih ingat udah semua dikasih, jadi anak itu kumpul di depan gang itu masih kumpul. Ada temanku banyak anak kampung. Aku duduk di bawah, dia bilang gini, "Loh, Ren, kon ngomong mbak siapa?" Nah, di situ saya gak paham. Dia bilang itu sama saya, gak paham. Loh, aku gak ngomong apa-apa kok ngono. Ternyata dia bilang itu aku itu ngomong sendiri, ya. Ada temanku di depan itu dimintain rokok padahal kamu itu gak pegang rokok. Jadi kayak halu. Jadi seumpama aku gak pegang rokok terus kamu pegang rokok. Endi rokokku gantian po. Loh, kon lho Ren gak rokokan kok njaluk rokokku. Iya kan gak rokokan. Dari situ aku sih aku nemen ini rek. Sampai temanku itu semua itu ketawa. Ya Allah Ren, aku cek nemen nih aku. Ya emang di keiakan ya, mungkin dari situ mempertanyakan itu. Mungkin dikirain sama teman-teman itu kalau ada duit sementer kok. Ya, mungkin dari situ aku
kebablasan akhirnya ngomong sendiri, dari situ Ya, diketawain. karena narkoba juga nggak bisa diukur teman-teman. Jadi kalau kita karena efeknya lama setelah itu baru dia ternyata naik atau stabil kita nggak tahu gitu. Jadi kita hajar terus ternyata sampai fly hilang Iya. halu akhirnya. Jadi double L itu sebenarnya menyiksa banget sih, obat-obat dan Benar. segala macam itu Benar. menyiksa ya. Jadi kita minum, kita mau ngapa-ngapain juga males, jadi lemas ya. Ya, Itu lemas. banteles ya. Ngerong, Nah. kalau bilangnya ngerong. Kering, tenggorokan kering. tenggorokan. Kita minum air putih tidak berefek apapun. Tetap kering, di mulut Kering. tetap kering dan apa sendawa sih paling nggak enak. Iya. Sendawa nyangkut dan wah itu sebenarnya menyiksa sekali ya. Cuman karena tuntutan keren dan pencarian jati diri waktu itu dan kita ada di circle yang salah akhirnya parah. Ono sih sempet ngerusak kerjaan atau sampai Kalau wetel ngerusak lah. Mungkin ngerusak sampai kerjaan pacar, sih enggak. temperamen atau apa. Ini aku ada di fase dulu itu benar mau sampai ketangkap polisi itu di kos-kosan temanku. Di kosan temanku itu udah dipantau, mungkin kalau dibilang itu TO, target operasi. target operasi. Saat itu ada temanku 6 kalau Covid. 6 kalau enggak 5 itu dia pakai semua. Itu masih di bawah umur di bawah umur semua. Oke. Masih menurut saya di bawah umur itu pakai semua kecuali saya di waktu itu. Kebetulan nggak kebetulan saya nggak pakai. Oke, Kebetulan terus? saya nggak pakai. Akhirnya digebrak. Grebek. Ya, digerebek sama mungkin nggak tahu polisi dari mana. Mungkin kalau dibilang sama anak sekarang itu intel. Oke. Ya, orang besar itu 4 orang kalau nggak salah. 4 orang masuk rumah, disuruh berdiri satu-satu, tanyain alamat mana, difoto. Jadi kasurnya temanku, masih ingat kasurnya kos-kosan itu dibalik sama Intel itu. Ternyata Intel itu nemuin klip Oke. plastik klip itu banyak, tapi nemuin cuman barang itu 10 butir. Oke. Karena di saat waktu itu karena udah nelan semua dan 1 butir itu sebenarnya nyisain buat temanku yang Oh. masih kerja. Ya, oke. Nah, mungkin masih kerja. Apes lah. Apes Masuk dulu datang polisi terus. udah di sama Intel itu semua suruh duduk. Akhirnya kalau dibilang komandannya Intel itu datang, disuruh manggilin ketua RT. Oke. Ketua RT waktu itu ketua RT datang. Ketua RT itu bilang gini, wis tarek kok mendino ngene ae. Akhirnya si komandannya bilang, udah Pak, gini aja, ini Pak RT mau nanganin sendiri apa ini saya yang tanganin? Nah, di waktu itu saya udah pikir, wih, aku ngisi nih wong tua rek, ngisi nih keluarga. Ada terbesit pikiran. Ada di benakku ada bilang gitu. Terus Ya wis iki mengesal aku, mungkin keadaan karena lingkunganku juga. Karena aku juga waktu itu pemakai, terus akhirnya bahkan sama di fase seperti itu saat kita ketemu sama masalah yang begitu besar dan resiko bahkan yang harusnya kita udah siap, ya. tetap orang tua yang terlintas ya. Ya, benar, orang tua. Terus waktu itu akhirnya si Pak RT-nya bilang gini, udah Pak, ini bagian saya aja, saya yang atur mereka, saya yang ngomongin mereka. Dari situ saya lega. Akhirnya si Intel sama komandannya balik itu udah bawa barang bukti itu 10 butir. Samurai, waktu itu ada samurai. Terus? Di rumah kos temanku itu samurai 10 butir. Udah akhirnya balik, disuruh bubar. Akhirnya kosnya temanku itu udah Aman. enggak di, temanku itu udah pindah dari situ, udah enggak ngekos di tempat itu lagi akhirnya. Terus itu kan separah itu ya. Separah Berarti itu. sempat hampir ketangkep polisi. Kalau ketangkep nggak ngerti masa depanmu kayak apa. Ya udah nggak terlintas aku mau kerja apa, terus mau lihat orang tua itu seperti apa, nggak tahu. Nggak ada impian untuk Nggak. menikah dan lain-lain. Nggak apa ada, ya? nggak ada. Dari kepala rumah tangga. Sekarang bisa menikah, anak
Satu, Anak satu, alhamdulillah. alhamdulillah. Mabuk masih tetap? Mabuk bagian dari pekerjaan. Ya, karena pekerjaannya bartender ya. Ini juga lagi mabuk ya? Ya sedikit. Oke, nanti Sedikit. aku tanya, titik balik. Kok bisa 2018 dirimu menghempaskan semua narkoba itu apa? Pemantiknya apa? Mungkin selama ini aku masih mikir sih, capek menyiksa badan, terus kedua capek dikejar polisi, mungkin hukum, salah satunya hukum. Saya takut sama hukum mungkin. Selama ini masih itu sih aku. Itu keluarga mungkin keluarga Kalau atau keluarga, pacarmu, istrimu kalau keluarga sih nggak ditanya apa. gak terlalu ini ya, diawasi soalnya ya. Ya Karena mungkin ibu dulu tuh ya, mungkin dulu itu sama sekarang selama saya sudah punya anak satu, mungkin yang penting satu keluarga sih. Ya, keluarga. Akhirnya itu ya alasan Alasan berhenti keluarga. narkoba juga itu sih, keluarga. Keluarga. Nah, nek mau diputer nih, misalnya waktu diputer dan ada pilihan kita untuk pakai narkoba atau enggak, kon iling nggak? Apa sing rusak dan wis kroso gara-gara narkoba? Gampang lupa. Oh iya, sama. Gampang lupa. Terus Terus selama ini sih masih gampang lupa. Pelupa Oh, ya? kurang cepat mikir mungkin. Maksudnya Kalau cepat mikir? kurang cepat mikir itu oh, lama. responnya kurang cepet gitu aja sih selama ini. Ah, itu adalah bahaya dari narkoba. Respon saraf otak melemah dan gampang lupa. Gampang Apa sih? lupa. Kayak tadi kiper. Kayak tadi Guys, kiper. bener itu. Tangi, ini udah balik meskipun. Iya. Tapi ya alhamdulillah Ren, kita ketemu di fase yang sama. Sebenarnya banyak teman-temanku yang jadi grupku tuh sebenarnya ada Randy, ada Tompel sekarang jadi panitia Persebaya. Ada Aven yang sekarang di Kalimantan sama Ucil. Ucil. Kita berlima ya berarti ya. Iya berlima. Sama Ucil. Jadi mungkin Ucil atau Aven yang akan tak undang lagi lah untuk berbagi cerita. Boleh. Ya. Jadi saya guys bersih, alhamdulillah. Alhamdulillah semua bersih. Nek misalnya nih, anakmu kan lanang, Ya. terus anakmu terjebak pisan. Mungkin sebagai saya sendiri pribadi itu Sebagai bapak, ya tidak memungkiri yang dibilang karma mungkin. Tidak memungkiri karma. terus dirimu akan pasrah aja atau mungkin kalau pasrah mungkin enggak, cuman saya melihat kedepannya gimana. Kalau emang itu terjadi, saya tidak akan marahi dia, tidak apa ya, mungkin dengan cara yang halus. merangkul dia aja sih aku selama ini. Berikan kasih sayang. Kasih sayang aja. Oke lah, terima kasih Randy atas ceritanya. Kok Facebook aja pakai jempol. Senang banget, terima kasih sudah teman-teman sudah bisa, kalau misalnya bisa mengambil hikmah dari obrolan kita. Intinya narkoba tetap tidak pernah ada gunanya. Sampai jumpa. Candu.